Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarang beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Diduga korsleting listrik, pasar tradisional Yotefa terbakar. 36 prajurit BKO Kodam 18 Kasuari terpapar COVID-19. Pleno rekapitulasi dukungan suara calon perseorangan di Fak-Fak ricuh. Ratusan kios pedagang di pasar tradisional Yotefa, Kota Jayapura, Selasa kemarin ludes terbakar. Sebagian besar kios yang terbuat dari kayu membuat api cepat menyebar. 5 mobil pemadam kebakaran Kota Jayapura yang datang berusaha memadamkan api. Kepala Satpol PP Kota Jayapura, Kompol Muhsin Ningkeula mengatakan diduga penyebab kebakaran karena korsleting listrik. Karena akses pengambilan air agak jauh, jadi sehingga untuk kita penangkap sekaligus nggak bisa, kita harus tetap. Karena ketika air habis kita lari ke entro, ambil air di entro. Ya mereka para pedagang langsung mengangkut barang-barang mereka bisa diselamatkan, dipindahkan ke pinggir. Penyebab kebakarannya belum penyelidikan, tapi informasi konsleting, tapi ini kan perlu diselidiki oleh polisi. Sudah juga kita belum bisa hitung. Nanti kan harus dihitung, ditotal oleh ahli. Karena ini semuanya terbakar, ini semua habis ini, yang di pulau sini, yang di depan kantor pasar ini. Sementara ini pemadaman masih terus dilakukan. Ya, jadi kita sekarang kan tinggal pendinginan, jadi mendinginkan di dalam ini semua orang bisa masuk lihat barang-barang apa yang bisa diselamatkan. Jadi pada intinya api yang besar tadi sudah padam. Ya, kalau api besar sudah padam sekitar jam 3 lewat 30 tadi udah api besar sudah padam. Nah, kita sudah sekat-sekat dulu agar tidak merembet ke tempat yang lain. Nah, kemudian sekarang tinggal pemadaman saja, ya, tinggal pendinginan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran pasar tradisional terbesar di Kota Jayapura ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Dari Kota Jayapura, Papua, Arthur melaporkan. ...36 prajurit di Manokwari, Papua Barat dinyatakan positif COVID-19. Ke-36 prajurit saat ini dikarantina di Rumah Sakit Umum Papua Barat. Positifnya puluhan prajurit setelah Kodam 18 Kasuari melakukan tes cepat massal untuk 411 prajurit yang baru tiba dari Jakarta. Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat Arnold Tiniap mengatakan sebagian besar prajurit yang terpapar COVID-19 tidak menunjukkan gejala. Jadi total dari 36 yang diambil swab, ternyata yang diambil swab semuanya positif. Nah, kemudian setelah mengetahui begitu, langsung diputuskan sisanya semua diambil swab. Tidak direpit lagi supaya kita sekali jalan. Jadi kemarin kita sudah periksa sebagian, untuk sebentar ini ada hasil yang kita akan laporkan. Total yang diambil itu sekitar lebih 300 ya, 300 sampel untuk swab. 300, tapi kita bagi sebagian sudah diperiksa dari pagi ini masih diperiksa. Nanti sisanya diperiksa mulai siang atau malam untuk ditunggu hasilnya besok. Jadi kemungkinan memang pasti akan ada tambah, ya kan? Ada tambahan.
Ya, seperti yang kami sampaikan, mudah-mudahan tidak terlalu banyak. Tapi dengan melihat tingkat temuan yang tinggi di pertama itu bisa saja nanti banyak, bahkan bisa lebih dari yang 36 itu. TNI Angkatan Darat 15 Juli lalu mengirim 411 pasukan bawah kendali operasional ke Manokwari, Papua Barat. Para prajurit itu dikirim untuk mempercepat pembentukan Kodim dan Koramil di sejumlah daerah. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Seorang pasien positif COVID-19 di Merauke sembuh. Pasien anak berusia 4 tahun itu dirawat selama 30 hari di RSUD Merauke. Setelah dilakukan tes swab sebanyak 2 kali hasilnya negatif, anak tersebut diperbolehkan pulang. Baik, jadi per hari kemarin, jadi informasi dari rumah sakit untuk anak kecil yang umur 4 tahun, itu sudah diperbolehkan pulang dan dinyatakan sembuh. Sehingga kami sekarang yang sedang dirawat adalah 1 pasien yang positif, atau kalau istilah baru dalam pedoman yang baru itu konfirmasi, ya. Kasus konfirmasi, sementara 1 yang kita rawat, yang 1-nya sudah pulang. Ya, anak kecil. Dok, berapa lama yang anak kecil ini dirawat ini, Dok? Anak kecil sudah 2 mingguan lebih, ya, 2 mingguan kira-kira. Dengan pedoman yang baru, itu kalau misalnya kasus konfirmasi yang tanpa gejala, itu tanpa pemeriksaan follow up, gitu. Dia cuma dirawat sekitar 10 hari, ya, tambah 3 hari kalau misalnya setelah pemeriksaan spesimen sekitar 13 hari, itu sudah diperbolehkan pulang kalau klinisnya baik dengan Kalaupun ada hasil pemeriksaan TCM misalnya, itu bisa dianalisa. Karena yang seperti saya bilang, ada yang dulu dirawat misalnya sampai 1 bulan lebih, ya. Karena yang pemeriksaan ini dia mendeteksi virusnya. Kalaupun virusnya sudah mati dan tidak infeksius, tetap alat labnya ini atau PCR atau TCM itu tetap bisa mendeteksi virusnya. Padahal sebenarnya dia sudah mati dan tidak infeksius. Itu bisa dilihat dari ini. Tapi itu kan klinisi yang tahu, sehingga kita mengikuti petunjuk dari dokter penanggung jawab. Meski angka kesembuhan pasien COVID-19 di Merauke tertinggi di Papua, Satgas COVID-19 tetap meminta warga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Data per 21 Juli masih ada 1 pasien dalam pengawasan Satgas, serta 5 orang dalam pemantauan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jayapura menghimbau warga di kota dan Kabupaten Jayapura waspada tanah longsor karena curah hujan tinggi. Khususnya warga yang tinggal di lereng gunung, perbukitan, dan bantaran sungai agar waspada karena saat ini terjadi musim kemarau basah. Secara umum masyarakat diimbau permukiman di bawah lereng perbukitan ini perlu hati-hati, karena ketika curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi, dia akan memicu terjadinya longsor. Memang di daerah bantaran sungai atau daerah yang langganan banjir ini juga perlu menjadi perhatian, tidak hanya masyarakat sendiri, tapi peran pemerintah, karena bagaimanapun pemerintah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap ancaman ini. Kaitannya dengan gempa bumi, di beberapa kesempatan bahwa walaupun gempa itu kecil, kurang dari 5 skala Richter, tapi dia ikut men-trigger terjadinya longsor. Karena kita topografinya seperti ini, ketika ada goncangan, ada rekahan, maka dengan curah hujan yang sedang saja bisa terjadi longsor. Jadi waspada longsor untuk wilayah yang lereng perbukitan dan daerah langganan banjir. Antisipasi bencana, BMKG bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengeluarkan himbauan berupa pesan teks. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.